Halo semuanya, kembali lagi bersama kami dalam channel Classroom Hack. Kali ini kita akan membahas soal SIMAK UI dengan materi larutan penyangga atau larutan buffer. Di sini ada soal, ke dalam 300 ml larutan asam benzoat 0,2 molar ditambahkan KOH sebanyak 2,8 gram. Jika nilai Ka asam benzoat sebesar 6 kali 10 pangkat minus 5 dan diketahui nilai ARK sama dengan 39 dan O sama dengan 16, maka pH larutan setelah pencampuran adalah. Nah, di sini kita diberikan nilai molaritas dan volume dari asam benzoat, yaitu 0,2 molar dan 300 ml. Nah, di sini kita bisa mencari nilai mol dari asam benzoat, di mana asam benzoat itu rumus kimianya C7H6O2. Nah, untuk rumus mol asam benzoat, kita menggunakan rumus molaritas dikali volume, di mana molaritas dari asam benzoat itu sebesar 0,2 molar dikali volume dari asam benzoatnya 300 ml, kita ubah ke satuan liter menjadi 0,3 liter. Sehingga diperoleh mol dari asam benzoat itu sebesar 0,06 mol. Kemudian di sini ditambahkan KOH sebanyak 2,8 gram. Berarti kita bisa mencari nilai mol KOH juga. Nah, ini rumusnya karena diketahui massa ya, jadinya massa per mR. Nah, nilai massa dari KOH itu sebesar 2,8 gram. mR dari KOH itu sebesar 56 gram per mol. Sehingga diperoleh nilai mol KOH itu sebesar 0,05 mol. Nah, kemudian karena di sini dilakukan pencampuran antara asam benzoat dan KOH, kita bikin dulu reaksi yang terjadi. Nah, reaksinya C7H6O2 ditambah KOH itu akan menghasilkan larutan KC7H5O2 atau larutan kalium benzoat gitu ya, ditambah H2O. Nah, untuk reaksi ini kita buat reaksi setimbangnya. Mula-mula reaksi setimbang atau MRS. Nah, di sini mula-mula dari asam benzoatnya 0,06 mol, KOH-nya 0,05 mol. Sehingga karena koefisien dari reaksinya sama ya, ini sudah setara. Nah, sehingga karena KOH nilai molnya paling kecil, sehingga KOH yang akan menjadi reaksi pembatasnya, pereaksi pembatasnya. Nah, berarti di sini akan bereaksi sebanyak 0,05 mol KOH. Nah, untuk di asam benzoat juga bereaksi 0,05. Kenapa? Karena koefisien dari KOH dan asam benzoat itu sama. Kemudian di sini akan terbentuk larutan kalium benzoat sama juga 0,05. Nah, di sini air juga sama ya, 0,05. Nah, sehingga pada keadaan setimbang, asam benzoat akan bersisa 0,01, KOH akan habis bereaksi, dan akan terbentuk 0,05 kalium benzoat. Nah, karena di sini bersisa asam lemah dan basa konjugasinya, maka di sini akan berlaku rumus larutan penyangga asam. Nah, karena dia larutan penyangga asam, maka kita menggunakan rumus konsentrasi H+. Nah, konsentrasi H+ untuk rumus larutan penyangga itu adalah Ka dikali konsentrasi asam lemah ya, per konsentrasi basa konjugasinya. Nah,
Untuk nilai Ka-nya itu sebesar 6 kali 10 pangkat minus 5. Ini Ka dari asam benzoat. Dikali konsentrasi asam. Asam lemahnya yaitu asam benzoat. Nah, karena volumenya itu sama ya. Kita di sini karena larutannya itu volumenya 300 ml dari asam benzoat dan dilarutkan dengan KO hanya 2,8 gram saja, maka untuk volumenya sama. Jadi, kita pakai nilai molnya saja. Nah, di sini kita pakai mol asamnya 0,01 per 0,05 dari basa konjugasinya. Basa konjugasinya yaitu kalium benzoat. Nah, sehingga diperoleh nilainya ini habis ya bereaksi. Nah, jadinya bisa kita jadikan hasilnya 6 per 5 dikali 10 pangkat minus 5. Nah, ini baru nilai H plusnya. Nah, yang ditanya adalah pH, sehingga pH yang terjadi itu sama dengan min log konsentrasi H plus. Nah, min log konsentrasi H plusnya 6 per 5 kali 10 pangkat minus 5, sehingga diperoleh pH pencampuran, pH larutan pencampuran, sehingga diperoleh pH larutan setelah pencampuran itu sama dengan 5 kurang log 6 per 5. Nah, sehingga jawaban yang tepat adalah B. Oke, teman-teman bisa dipahami ya untuk soal ini. Selanjutnya kita bahas soal berikutnya. Soal berikutnya, larutan buffer dibuat dengan melarutkan 200 ml asam asetat 0,15 molar dan 100 ml natrium asetat 0,25 molar. Perubahan pH larutan buffer setelah ditambahkan 50 ml HCl 0,1 molar adalah. Nah, di sini kita diberikan 3 larutan yang berbeda ya. Di sini ada asam asetat, natrium asetat, dan HCl. Nah, sehingga kita bisa mencari dulu nilai mol masing-masing dari larutan ini. Yang pertama, mol asam asetat atau CH3COOH. Itu kita menggunakan rumus yang sama ya, kayak soal yang tadi, molaritas dikali volume. Nah, molaritas dari asam asetat itu 0,15 molar, dikali volumenya di sini 200 ml. 200 ml jika kita ubah ke liter akan menjadi 0,2 liter. Sehingga nilai dari mol asam asetat itu sebesar 0,03 mol. Kemudian ada larutan natrium asetat. Nah, larutan natrium asetat itu adalah larutan CH3COONA. Nah, rumusnya juga sama, molaritas kali volume. Nah, untuk molaritas dari natrium asetat itu sebesar 0,25 molar dikali volumenya itu 100 ml. 100 ml jika kita ubah ke liter akan menjadi 0,1 liter. Sehingga mol dari natrium asetat itu sebesar 0,025 mol. Kemudian yang terakhir kita mencari nilai mol dari HCl-nya. Nah, HCl itu rumusnya juga sama, M kali V. Nah, molaritas HCl itu sebesar 0,1 molar dikali volume HCl-nya 50 ml atau sama dengan 0,05 liter. Sehingga diperoleh nilai mol dari HCl itu sebesar 0,005 mol. Nah, di sini perlu diketahui bahwa larutan buffer ini sudah terdiri dari asam lemahnya, yaitu asam asetat, dan garamnya atau basa konjugasinya, yaitu natrium asetat. Jadi, di sini sudah tidak perlu kita lakukan reaksi antara asam lemah dan basa kuat lagi, karena di sini sudah terdiri dari asam lemah dan basa konjugasinya. Nah, tapi ternyata dari campuran larutan buffer ini itu ditambahkan sebanyak 50 ml HCl 0,1 molar. Maka karena HCl ini adalah asam kuat, maka yang ditambahkan adalah konsentrasi H+ ke dalam larutan tersebut. Nah, sehingga reaksi yang terjadi, HCl akan bereaksi dengan natrium asetatnya membentuk asam asetat dan NaCl.
Nah, jadi reaksinya kebalikan ya, yang seharusnya asam lemah itu bereaksi dengan basa kuat. Nah, di sini malah garamnya yang akan bereaksi dengan asam kuat, kayak gitu. Nah, nanti akan membentuk asam asetat dan NaCl. Jadi reaksi yang terjadi adalah CH3, COO, Na akan bereaksi dengan HCl, menghasilkan CH3, COOH, plus NaCl. Nah, mula-mula CH3COONa yang bereaksi itu sebesar 0,025 mol. Kemudian HCl itu yang bereaksi sebesar 0,005 mol. Nah, pada keadaan mula-mula, karena di sini sudah ada larutan CH3COOH, maka CH3COOH itu sudah ada dalam keadaan mula-mula. Gitu ya. Nah, jadi di sini siapa yang akan menjadi reaksi pembatas? Yang akan menjadi reaksi pembatas adalah HCl karena nilai molnya paling kecil gitu. Nah, di sini akan bereaksi sebesar 0,005 larutan. Nah, karena di sini koefisien HCl sama dengan CH3COONa dan CH3COOH, maka CH3COONa yang bereaksi itu juga sama dengan 0,05 mol. CH3COOH yang terbentuk itu juga sama dengan 0,05 mol. Nah, sehingga di sini karena pada keadaan setimbang reaktan itu akan berkurang, maka di sini yang CH3COONa-nya akan berkurang menjadi 0,02 mol. HCl akan habis bereaksi dan CH3COOH itu akan bertambah sehingga dari 0,03 bertambah menjadi 0,035 mol. Nah, di sini baru kita masukkan dia ke rumus penentuan H+. Nah, tapi perlu kita ingat bahwa di sini terdapat nilai pKa, asam asetat. Maka berlaku rumus pH sama dengan pKa dikurang log konsentrasi asam per konsentrasi basa konjugasinya. Nah, nilai pKa-nya itu sebesar 4,7 dikurangi log dari konsentrasi asam. Nah, asamnya di sini kita bisa pakai mol dari asam asetatnya, yaitu sebesar 0,035 per mol basa konjugasinya, yaitu natrium asetat sebesar 0,02 mol. Maka di sini akan membentuk hasil 4,7 dikurangi log 1,75. Sehingga jawaban yang tepat adalah C. Nah, bagaimana teman-teman bisa dipahami ya untuk pembahasan soal SIMAK UI kita kali ini? Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa komen di kolom komentar ya. Salam Classroom Hack!